Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu historiografi. Nah, karena kemarin sudah dibahas gimana itu historiografi tradisional, hari ini kita lanjutkan, yaitu membahas tentang historiografi tradisional masa Hindu-Buddha. Nah, yang pertama adalah kita bahas tentang ciri-ciri historiografi tersebut. Ada 3 ciri-ciri dari historiografi tradisional masa Hindu-Buddha. Yang pertama adalah terjemahan dari naskah-naskah atau kitab-kitab kuno dari India. Disebutkan kalau tulisan dan huruf pertama yang datang ke Indonesia itu adalah dibawa oleh kaum Hindu dari India. Nah, makanya historiografi tradisional pertama yang ada di Indonesia itu kebanyakan terjemahan dari kitab-kitab kuno, karena kita pertama kali kenal tulisan itu dari India. Ciri-ciri yang kedua adalah religio magis. Religio magis ini terdiri dari 2 kata, yaitu religi, kepercayaan, magis, hal-hal gaib. Jadi kalau religio magis itu adalah kepercayaan yang meyakini adanya kekuatan di atas manusia dan kekuatan gaib yang di sekitar mereka. Jadi orang ketika masa tradisional Hindu-Buddha ini percaya kalau di sekitar mereka itu ada hal-hal gaib yang mempengaruhi hidup mereka. Nah, ini yang dimaksud dengan religio magis. Yang ketiga adalah istana sentris. Istana sentris ini terdiri dari 2 kata, yaitu istana dan sentris. Istana berarti istana, sentris itu adalah pusat. Jadi istana sentris ini berpusat dalam kehidupan istana. Yang dibahas itu tentang kehidupan-kehidupan yang ada di istana. Tujuannya apa? Untuk melegitimasi kekuasaan raja. Legitimasi itu sendiri adalah pengakuan kekuasaan terhadap raja. Subbab kedua membahas tentang perkembangan. Gimana sih perkembangannya historiografi tradisional masa Hindu-Buddha ini? Jadi yang pertama, historiografi tradisional masa Hindu-Buddha ini mempertanyakan asal-usul manusia. Nah, tadi kan saya sebutkan bahwa historiografi ini mengandung unsur religio magis, berhubungan dengan hal-hal gaib. Jadi mereka berusaha untuk mencari gimana sih hubungannya hal-hal gaib itu dengan asal-usul mereka. Itu awalnya. Terus kemudian berkembang menjadi konsep dewa raja. Konsep dewa raja yang dimasukkan di sini adalah raja itu adalah keturunan dari dewa. Nah, ini kan menunjukkan bahwa raja itu adalah seseorang yang hebat, pengennya gitu, makanya disebutlah konsep dewa raja. Terus yang ketiga, tulisan yang dihasilkan berupa babat dan kronik. Nah, jadi dulu belum ada kertas dan pulpen yang seperti sekarang. Nah, makanya mereka menggunakan atau menulis historiografi itu dalam bentuk di daun lontar. Jadi mereka nulisnya di daun dan kemudian diukir, belum ada tinta. Nah, itu ditulis dalam bentuk babat sama kronik. Bedanya kalau babat itu membahas seluruh kejadian yang ada di suatu daerah. Sedang kalau kronik itu enggak semuanya dibahas, tapi bahasnya tentang hal-hal penting saja. Kemudian yang keempat, menggunakan aksara Pallava dari India. Nah, awalnya historiografi tradisional masa Hindu-Buddha ini menggunakan aksara Pallava dari India, karena kita Indonesia itu belum punya
tulisan sendiri pada awalnya. Nah, akhirnya ketika Hindu datang bawa tulisan Pallawa itu, kita mengadopsinya, kita menggunakannya juga. Nah, kemudian lama-kelamaan nanti berkembang menjadi huruf Jawa kuno. Nah, itu tulisan yang awal sekali dimiliki oleh Indonesia. Nah, jadi ada hubungannya antara Jawa kuno dengan aksara Pallawa. Makanya huruf Wonocoroko Jawa kuno itu dia memiliki kemiripan bentuknya dengan huruf dari India. Karena huruf Jawa kuno itu dia bentuknya itu mengadopsi dari huruf Pallawa dari India. Terus yang ketiga adalah membahas tentang contoh-contoh dari historiografi tradisional masa Hindu-Buddha. Ada beberapa contoh historiografinya. Yang pertama adalah Kitab Mahabharata dan Ramayana. Nah, kedua kitab ini membahas tentang kepahlawanan. Biasanya ini digunakan untuk cerita wayang-wayang. Kalau Mahabharata itu tentang perang saudara, sedangkan Ramayana itu perebutan Sinta oleh Rama sama Rawana. Nah, untuk Mahabharata dan Ramayana ini dia ceritanya asli dari India. Nah, itu yang tadi dimaksudkan dengan terjemahan kitab-kitab kuno atau naskah-naskah kuno dari India. Terus yang kedua contohnya adalah Pararaton. Kitab Pararaton ini menjelaskan tentang kerajaan Singosari. Jadi gimana asal usulnya kerajaan Singosari sampai akhir dari kerajaan Singosari. Sedangkan dalam Pararaton ini disebutkan itu konsep Dewa Raja yang saya sebutkan tadi. Jadi disebutkan bahwa Ken Arok itu adalah keturunan dari dewa. Nah, itu yang dimaksud dengan konsep Dewa Raja. Jadi raja itu punya hubungan dengan dewa. Terus yang ketiga, Kitab Negara Kretagama. Nah, kalau Pararaton bahas tentang kerajaan Singosari, kalau Negara Kertagama itu bahas tentang Majapahit. Jadi disebutkan gimana keadaan Majapahit dan sebagainya. Terus yang terakhir adalah Babad Aryatabanan. Nah, ini berisi tentang ekspedisi atau perjalanan Majapahit ke Bali. Nah, itu beberapa historiografi atau tulisan yang dihasilkan ketika masa Hindu-Buddha. Nah, untuk Mahabharata sama Ramayana tadi kan dari India. Sedangkan Pararaton, Negara Kertagama, sama Babad Aryatabanan itu asli dari Indonesia sendiri. Sekian pelajaran untuk hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.